Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan coba kembali membahas saham yang menurut saya ini ada potensi atau peluang yang bagus ke depannya. Tidak tahu ya, kalau menurut teman-teman mungkin tidak, tapi kalau saya pribadi, emiten ini berpotensi teman-teman. Dan sepertinya nanti ke depan akan terjadi peledakan harga yang cukup tinggi menurut saya ya. Tapi memang kalau kondisi sekarang, dia masih belum akan menuju ke sana. Nah, pada saat inilah kita layak untuk mengakumulasi emiten ini. Nah, langsung saja ya teman-teman, seperti apa pembahasannya. Kebetulan untuk emiten ini juga dia sudah mengeluarkan laporan Q1-nya di tahun 2024 gitu ya. Nah, untuk gambaran secara sekilas, untuk emiten ini pada saat penutupan harga per tanggal 8 Mei, dia mencatatkan harga sebesar 186 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita lihat secara all time, dia menurun tuh teman-teman sampai 40% gitu ya. Kalau dari semenjak IPO, misalnya teman menginvestasikan uangnya ke sini, ya tentunya boncos ya, 40% turun gitu ya. Nah, tapi justru di sini teman-teman menariknya. Terlihat di sini dari tahun 2021, dia terlihat konsolidasi ya. Untuk harga sahamnya itu dia tidak kemana-mana. Bisa saya katakan sih support kuatnya itu di 200 gitu ya. Tapi kalau sekarang sih dia sudah turun ke 186. Nah, saya juga sebenarnya bingung teman-teman melihat anomalinya gitu ya. Tapi sebenarnya ini potensi yang bagus menurut saya. Karena di saat sekarang sebenarnya emiten ini tetap menghasilkan laba, mencatatkan dividen, dan juga kalau tidak salah nilai ekuitas dan juga liabilitas yang sangat bagus gitu ya. Nah, langsung saja yang pertama dari analisis fundamental. Untuk historis labanya, kalau kita lihat di sini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 Q1 ya. Nah, di tahun 2023 saja labanya itu sudah sangat jauh melampaui laba dari periode-periode sebelumnya gitu ya. Di tahun 2023 dia sudah mencapai angka 47 miliar rupiah. Sementara di tahun 2022 ke bawah, dia belum pernah sekalipun mencatatkan laba hingga mencapai 40 miliaran gitu ya. Nah, kalau kita lihat di 2024 Q1 sih memang kalau kita proyeksikan dalam setahun secara annual memang tidak melebihi laba tahun 2023 gitu ya teman-teman. Terlihat memang ada penurunan kalau disimpulkan di tahun 2024 ini. Tapi terlepas dari seperti itu ya teman-teman, di tahun 2023 saja dia sudah mencatatkan laba yang sangat tinggi. Nah, ini yang menurut saya sangat bagus teman-teman. Kita lihat emiten ini dari periode ke periode itu selalu membagikan dividen gitu ya. Nah, atas dasar dividen di tahun 2023 nanti, tentunya proporsinya akan lebih tinggi gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya lihat dari RTA ya, untuk dividen yieldnya itu sekarang saja pada saat harga 186 ini kurang lebih 5%-an. Asumsi dia membagikan dividen setara dengan periode 2022 gitu ya. Kalau tidak salah itu kurang lebih 66%-an ya. Dan dividen per share-nya itu 10 per lembar saham gitu ya. Nah, itu terjadi pada saat earning per share-nya itu di angka 15 di tahun 2022. Nah, sekarang di tahun 2023 itu EPS-nya itu berada di angka 19. Nah, berarti kesimpulannya, dengan melihat historis laba di tahun 2023 yang cukup tinggi, tentunya nanti dividen yield-nya itu tidak akan berada di 5% lagi. Seperti itu ya teman-teman, pasti akan di atas 5%. Nah, ini yang saya katakan, tentunya investor pasti akan melihat peluang ini gitu ya teman-teman. Sementara harga sahamnya tadi malah menurun. Nah, justru di situ saya rasa penurunan harga saham itu merupakan hal yang mungkin disengaja oleh bandar gitu ya teman-teman, untuk mengoleksi yang lebih banyak lagi untuk MDKI ini gitu ya. Ya, walaupun memang terlepas di tahun 2024 labanya menurun gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan coba dari gambaran laporan laba ruginya di tahun 2024 kuartal 1. Ya, terlihat jelas sih memang penjualan netonya itu menurun ya, dari 106 dalam jutaan rupiah menjadi 85 gitu ya. Dan laba kotornya ya menurun ya, signifikan sih sebenarnya teman-teman. Dan kalau kita lihat laba tahun berjalan dari 13.278 dalam jutaan ya,
Di sini hanya mencapai angka 9.046 dalam jutaan gitu ya. Berarti ada gap kurang lebih 4 ribuan gitu ya, 4.000 dalam jutaan rupiah. Nah, tapi hal yang kita lihat di sini hal yang lain ya. Untuk beban pokok penjualannya itu terlihat menurun ya, mungkin sebanding dengan penjualan gitu ya. Nah, tapi hal yang bagus menurut saya dari laporan laba ruginya, beban penjualannya itu menurun gitu ya. Dari 4.053 di tahun 2023 menjadi 3.200-an gitu ya. Ada efisiensi yang cukup baik. Nah, kita coba lanjut ke ekuitasnya teman-teman. Untuk ekuitas sih saya rasa ini sangat bagus ya. Dia mengalami peningkatan gitu ya. Rata-rata kenaikan ekuitasnya sampai dengan 2024 Q1 itu berada di angka 3%-an gitu ya. Ini sangat menarik sih menurut saya teman-teman untuk ekuitasnya. Nah, kemudian dari historis utang terlihat memang di sini 2024 Q1-nya ada peningkatan ya teman-teman. Ya, dari 99 miliar menjadi 101 miliar gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah ekuitasnya, utangnya ini sangat tidak signifikan teman-teman, sangat kecil gitu ya, 0,11. Nah, ini hal yang kedua menurut saya selain dividen yang perlu kita pertimbangkan untuk membeli saham ini ya. Dia utangnya ini sangat kecil. Nah, tentunya dampak-dampak yang berpengaruh terhadap kesulitan likuiditas itu tidak akan terjadi gitu ya. Jadi cukup aman sih sebenarnya emiten ini gitu ya. Terlepas dari tadi dia rutin membagikan dividen dan juga dia masih menghasilkan laba gitu ya. Wonderful sih menurut saya teman-teman, walaupun memang terlihat menurun gitu ya. Nah, kalau kita lanjut kemudian ke posisi kasnya juga. Nah, di sini tahun 2023 posisi kasnya itu mencapai 221 miliar. Nah, ini sebenarnya sudah membuktikan bahwasanya akan ada pembagian dividen tentunya ya untuk tahun buku 2023 nanti gitu ya. Nah, di tahun 2024 Q1 juga dia mencapai 206 miliar gitu ya. Jadi no problem sih untuk pembagian dividen, saya yakin akan terlaksana dengan baik gitu ya dari posisi kasnya. Nah, di sini kita lanjutkan ke historis earning per share yang pernah terjadi dan juga ROE-nya gitu ya. Nah, di sini memang earning per share-nya itu di tahun 2024 Q1 tadi memang menurun ya teman-teman, menjadi 14 ya. Kalau kita lihat grafik EPS atas gitu ya. Dan memang terlihat kalau kita setahunkan EPS 2024 itu menurun memang teman-teman. Tapi kalau kita lihat EPS di periode 2023, kita coba fokus ke tahun 2023 dulu ya teman-teman. Dia itu sudah sangat signifikan menaik ya. Dari angka 15, 16 di tahun atau periode sebelumnya, sekarang dia sudah mencapai angka 19. Tentunya ini sangat bagus menurut saya teman-teman. Dan kemudian dari ROE-nya juga di tahun 2023 itu mencapai angka 5 gitu ya. Dimana tahun-tahun sebelumnya dia belum pernah mencapai angka 5. Nah, ini yang saya katakan kenapa emiten ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Dan ROE tertingginya itu, dan rata-rata ROE berada di angka 4,3% selama dari tahun 2018 gitu ya. Jadi dari sisi EPS dan ROE sih di tahun 2023 itu dia sudah sangat bagus gitu ya teman-teman. Nah, kemudian dari historis harga sahamnya, ini yang saya katakan anomali ya. Tadi untuk EPS dan ROE-nya itu dia grafiknya terlihat meningkat ya, walaupun memang di tahun 2004 menurun. Tapi kalau kita bandingkan dengan grafik harga saham, berbanding terbalik gitu ya. Harga sahamnya ini grafiknya menurun terus gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat per tahun 2023 rata-ratanya di angka 199 gitu ya. Padahal tadi labanya sudah jauh melebihi laba, bahkan laba tahun 2018 dia sudah melebihinya gitu ya. Nah, kenapa harga sahamnya masih turun gitu ya? Nah, ini yang saya katakan kenapa menjadi anomali. Dan saya rasa sih ini peluang yang bagus ya teman-teman. Tentunya dengan menggunakan money management gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data fundamental tadi, harga MDKI per tanggal saya membuat video ini 186 gitu ya. Dan PBV yang tercatat itu 0,5, masih di bawah nilai bukunya gitu ya teman-teman. Dan juga PER-nya itu berada di angka 13,3. Nah, kalau kita lihat, saya selalu menitik beratkan harga saham itu seharusnya berada di PBV 1 dan per 10 wajar gitu ya. Dan PBV 1-nya itu seharusnya berada di angka 379. Dan per 10 itu di angka Rp139 per lembar gitu ya. Nah, saya kombinasikan, seharusnya emiten ini ya layak sih sebenarnya secara fundamental dihargai di 259 per lembar gitu ya. Nah, kalau kita lihat gap atau potensial gain-nya dari harga, di sini mohon maaf ya, seharusnya itu angka 186 gitu ya.
mencapai angka 39% sebenarnya kalau kita membeli di harga sekarang gitu ya. Nah, kalau memang ada potensi penurunan, saya rasa sih hajar saja teman-teman gitu ya. Ini peluangnya bagus sih, walaupun memang di tahun 2024 ada proyeksi penurunan, tapi itu adalah hal yang wajar menurut saya, sehingga penurunan sampai angka 186 ini tidak wajar gitu ya. Ya toh dia juga layak dihargai secara fundamental di angka 259. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lanjut ke harga historis ya, ini saya memproyeksikan dari PBV dan PER yang terjadi selama 6 tahun terakhir gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari PBV itu rata-rata PBV yang terjadi di angka 0,7. Dan PBV 0,7 itu seharusnya dihargai di angka 264 gitu ya. Dan rata-rata PER itu di angka 16,3. Dan PER 16,3 itu seharusnya dihargai di angka 228 gitu ya. Sehingga kombinasi PBV dan PER secara historis itu seharusnya berada di angka 246. Artinya, emiten ini secara historis layak dihargai di angka 246 gitu ya. Sehingga potensial gain yang mungkin diperoleh dengan membeli di harga 186 sekarang mencapai kurang lebih 30%-an juga. Tidak jauh berbeda dengan analisis fundamental tadi ya. Nah, ini saya katakan teman-teman, walaupun memang secara potensial gain itu tidak terlalu besar ya, tidak mencapai angka 50% gitu ya. Tapi di sini menariknya, emiten ini saya rasa lebih terbuka lebar menuju harga historis maupun harga fundamental tadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu peluangnya saya lihat gitu ya. Nah, kita lanjutkan coba ke analisis teknikal gitu ya. Nah, teman-teman, ini grafik dari MDKI ya, sampai pertanggal 8 Mei gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat pergerakan sahamnya ya memang tidak menarik ya teman-teman. Karena dari semenjak dia IPO harganya malah turun terus ya, 40% kalau tidak salah ya, all time-nya ya, menurun gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, emiten ini sebenarnya sudah mengalami penurunan beberapa periode dalam bulanan ini ya teman-teman. Sebulan atau 2 bulan yang lalu itu sebenarnya memang menurun ya, dimana dia selalu bertahan di angka 200 sebenarnya teman-teman, titik support 200 ya. Nah, kalau saya coba tarik garis horizontal ya di sini ya, saya rasa sih 200 itu masih bisa dikatakan titik support kuat ya teman-teman. Nah, kemudian saya coba tarik satu lagi titik support yang baru ya. Karena kalau terlihat di sini dia jebol ya dari 200. Dan kalau saya bisa katakan ya teman-teman, di sini support yang baru itu ya di angka 180 teman-teman. Nah, kalaupun memang dia menuju ke angka 180, saran saya sih ini dibeli aja ya teman-teman ya. Karena dia pernah juga memantul di angka 180 ini pada saat periode di bulan Januari ya 2023 gitu ya. Apalagi ini pembagian dividen ya sebentar lagi teman-teman. Emiten ini membagikan dividen atau melakukan RUPS-nya sebelum itu di tahun 2023 itu di bulan Juni gitu ya. Nah, sebentar lagi bulan Juni teman-teman. Di sini saya yakin sih ini akan membagikan dividen yang lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya gitu ya. Nah, disitulah mungkin banyak investor mungkin akan melirik emiten ini gitu ya. Karena potensi pembagian dividennya itu lebih besar saya rasa dari tahun 2023. Maksud saya 2022 gitu ya. Nah, jadi mungkin analisis saya pribadi, penurunan harga saham ini sekarang ini bersifat sementara dan bisa saja bertujuan memang untuk mengumpulkan harga di bawah gitu ya. Menurut pendapat saya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman boleh bertukar pikiran gitu ya. Saya yakin sih untuk penurunan ini untuk mengumpulkan harga bawah gitu ya. Karena nanti bisa saja emiten ini akan ditarik naik ke atas ke titik resistennya. Kalau saya coba tarik di sini ya, titik resistennya itu berada, resisten pertama itu di angka 225 ya, 225 ini. Dan seterusnya mungkin akan berada di angka 250 gitu ya teman-teman. Nah, itu menuju ke sana bisa saja memang dalam waktu medium sampai dengan long term. Tapi saya yakin sih emiten ini karena tadi banyak faktor ya, seperti misalnya dividen yang rutin dibagikan gitu ya, liabilitasnya yang rendah gitu ya teman-teman dibandingkan ekuitasnya. Jadi hal ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Dua hal ini sebenarnya cukup jarang ya ditemui ya, dimana dia tadi juga masih menghasilkan laba gitu ya teman-teman, bukan rugi loh gitu ya.
Nah ini sebenarnya sudah cukup meyakinkan kita investor untuk menghold emiten ini gitu ya, karena dividen itu dia rutin membagikan teman-teman, dan proporsinya juga cukup besar, yieldnya juga berada di angka 5%-an gitu ya, dan saya yakin nanti di tahun 2024 pembagian dividen tahun buku 2023 yieldnya pasti akan lebih tinggi teman-teman, saya bisa jamin gitu ya. Nah itulah kenapa saya katakan secara teknikal juga dia terlihat konsolidasi dan mempunyai peluang sih untuk mengalami pembalikan harga yang cukup signifikan gitu ya. Baik, setelah analisis teknikal teman-teman, kita lanjut ke analisis sentimen ya. Untuk ini sih tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena tadi memang dia diunggulkan dengan fundamentalnya yang cukup menarik ya. Nah kalau untuk sentimennya itu terlihat di sini untuk manajemen itu optimis penjualan di tahun 2024 itu meningkat ya 5% gitu ya. Tidak terlalu signifikan sih sebenarnya gitu ya. Tapi dengan ini sudah terlihat bahwasanya manajemen itu berkomitmen gitu ya untuk menaikkan performanya gitu. Nah ini sebenarnya cukup bagus. Dan yang kedua, emiten ini membagikan dividen 25 miliar gitu ya. Ini kalau tidak salah di tahun 2023. Nah sebenarnya sentimen-sentimen dari eksternal sebenarnya tidak terlalu banyak untuk emiten ini gitu ya. Sudah unggul dengan sentimen yang di internal gitu ya, karena dari fundamentalnya yang cukup bagus. Jadi saya rasa why not ya teman-teman investor untuk melirik emiten ini gitu ya. Tapi terlepas dengan analisis atau pandangan teman-teman investor yang lain, boleh juga mungkin menghindari emiten ini karena ada faktor lain gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih ini cukup menarik menurut saya, dan potensi untuk kedepannya itu lebih tinggi. Saran saya sih kalau memang teman-teman seide dengan saya gitu ya, boleh dicicil buy sih dengan menggunakan money management yang baik. Dan kalau boleh tunggu saja di angka 180 gitu ya teman-teman. Itu peluangnya sudah lebih bagus, dan saya rasa margin of safety-nya juga sudah sangat tinggi, cukup bagus artinya gitu ya teman-teman. Nah jadi kesimpulannya teman-teman, setelah kita melihat dari fundamental, teknikal, dan juga sentimen gitu ya, emiten ini sih layak sih untuk di hold gitu ya teman-teman, karena dividen gitu ya, kemudian liabilitasnya sangat sedikit gitu ya, posisi kasnya cukup bagus, dan masih menghasilkan laba gitu ya. Saya rasa hal itu sudah cukup menjadi faktor kenapa kita bisa membeli suatu emiten gitu ya teman-teman. Kalau dilihat dari sisi kepemilikan juga, kepemilikan publiknya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak mendominasi gitu ya. Itu sangat bagus sih menurut saya. Nah mungkin sekian teman-teman pembahasan mengenai MDKI. Kalau teman-teman boleh berkomentar, boleh di komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini teman-teman. Terima kasih.